Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang HAM untuk kaum marginal. Apa yang dimaksud dengan kaum termarginalkan? Berasal dari bahasa Inggris yaitu marginal, yang artinya jumlah atau efek yang sangat kecil. Karena jumlahnya sangat kecil, sehingga kelompok ini menjadi kelompok yang lemah. Jadi, marginal adalah sebuah kelompok yang jumlahnya sangat kecil atau juga dimaksudkan kelompok yang prasejahtera. Contohnya pengemis, pemulung, kemudian buruh, kemudian buruh tani, kemudian orang yang berpenghasilan rendah. Jadi kalau dilihat dari sini maka orang-orang termarginalkan adalah orang-orang yang kehidupannya prasejahtera dan ini merupakan bagian kecil saja. Tidak bisa dipungkiri bahwa posisi warga yang termarginalkan masih lemah di muka hukum. Perlindungan hukumnya masih sangat terbatas, sehingga tidak jarang mereka mendapatkan pemenuhan HAM yang tidak maksimal. Nah, jadi ini kurang tidak. Hal ini terjadi karena kurangnya pengetahuan kaum termarginalkan akan upaya-upaya dalam memperjuangkan HAM dan kesetaraan di mata hukum. Ya. Dia pengetahuannya kurang, ya memang dia prasejarah. Jangankan memikirkan tentang HAM, memikirkan untuk hidup sehari-hari saja sudah susah. Kemudian, kaum termarginalkan ini adalah tanggung jawab pemerintah. Upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah adalah upaya pendidikan hukum bagi kaum marginal. Jadi mengupayakan bagaimana kaum marginal ini melek hukum. Sehingga mereka paham akan hak-haknya. Kemudian jika terjadi pelanggaran terhadapnya, maka dilakukan pendampingan. Jadi kalau ada orang yang melakukan pelanggaran HAM terhadap kaum marginal, maka pemerintah ini mengadakan advokasi atau pembelaan. Jadi ini secara real dilakukan. Kemudian setelah itu diberdayakan sehingga kaum marginal mampu menyelesaikan masalahnya sendiri. Itulah upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka memenuhi HAM kaum termarginalkan.
Kemudian metode yang digunakan adalah mengubah pola pikir kaum marginal menjadi kaum menengah. Jadi mindset-nya, oh saya ini orang yang tidak mampu, orang yang miskin, sehingga ya sudah saya biar saja hidup seperti ini. Ya, jadi mindset-nya atau pola pikirnya itu dirubah. Bahwa walaupun mereka itu rakyat yang miskin, dia juga punya hak yang sama dengan rakyat lainnya. Ya, mengubah mindset bahwa haknya itu sama dengan orang kebanyakan atau kaum menengah. Kemudian memberikan semangat keberanian kepada kaum marginal dari masalah keterpurukan dan merasa tersingkirkan. Ini juga merupakan memberikan semangat bahwa dia tidak boleh terpuruk, dia tidak boleh tersingkirkan. Dia haknya sama dengan warga negara atau rakyat lain. Kemudian dengan penuh kecintaan dan keikhlasan, pemerintah melakukan pendampingan terhadap kaum marginal. Jadi didampingi. Selain diarahkan tadi, diberi semangat, juga didampingi. Kemudian HAM untuk kaum rentan. Contoh kaum rentan yaitu difabel, kemudian lansia, kemudian anak-anak, kemudian wanita. Wanita termasuk wanita hamil dan wanita menyusui. Kenapa dikatakan kaum rentan? Kaum rentan ini dia cenderung untuk menjadi korban kekerasan. Karena apa? Karena fisiknya yang lemah. Difabel, seseorang yang cacat, pasti fisiknya lemah. Nah, kemudian lansia, fisiknya sudah lemah. Anak-anak fisiknya masih lemah. Wanita hamil, kemudian juga wanita yang menyusui, itu secara fisik lemah. Sehingga ini sangat rentan terhadap sangat rentan menjadi korban kekerasan. Untuk pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah harus menyediakan sarana dan prasarana kelompok rentan. Ya, yaitu memberikan perlakuan khusus kepada kaum rentan dengan ketersediaan sarana dan prasarana bagi kaum rentan yang berkebutuhan khusus. Ya, misalkan di sini, ya, gedung harus dibangun dengan memperhatikan kaum difabel, kemudian kaum lanjut usia. Seperti gedung-gedung yang bertingkat ini dia ada liftnya. Kemudian liftnya itu lebar, ya pintunya lebar dengan harapan manakala ada difabel, contohnya orang lansia yang sudah tidak bisa berdiri itu ditaruh di kursi roda. Kemudian kursi roda ini bisa masuk ke dalam lift. Kemudian di dalam pelayanan publik disediakan ruang laktasi. Ini merupakan perhatian pemerintah terhadap kaum rentan, khususnya untuk ibu menyusui. Ya, kita lihat di pelayan publik atau di mall itu ada ruang laktasi khusus untuk ibu atau di puskesmas itu ada. Ya, itu merupakan perlindungan HAM terhadap kaum rentan. Ya. Kemudian ada juga toilet yang
pintu toiletnya penyandang untuk penyandang difabel. Jadi kursi roda bisa masuk ke toilet. Kemudian contoh berikutnya ada trotoar itu yang lebar, sehingga bisa dilewati kursi roda penyandang cacat. Nah, demikian materi dari Bu Emi. Kalau ada pertanyaan, silakan ditulis di kolom pertanyaan atau kolom diskusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.